Dan juga untuk teknisnya sendiri izinkan saya membacakan dari peraturan KPU nomor 4 pasal 9. Mahasiswa baru nih belum dapat KTM. Belum dapat KTM. Malah tidak sampai 10% kayak gitu. Nah, menindaklanjuti atau merespon hal ini, makanya kemudian podcast ini hadir. Keseluruhan mahasiswa aktif FKIP ULM. Dan itu sih target kami sesungguhnya. Kalau kita bicara di KPWM Universitas yang kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan, itu kan mereka menggunakan semacam aplikasi untuk kita bisa menyalurkan suara kita. Nah, kalau di AppKeep sendiri, apakah nanti kita juga menggunakan aplikasi serupa atau ada bentuk lainnya biar kawan-kawan warga himpunan sekalian juga tahu sistem atau mekanisme pemilihannya? Oke, pertama-tama itu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Jadi dari kami, dari KPUM FKIP ULM, untuk tahun ini kami akan melaksanakan pemilu dengan offline. Kami akan laksanakannya secara luring. Dan juga sebenarnya ada juga pesan dari Wakil Dekan 3, Prof. Dwi, yaitu untuk kita memeriahkan kembali pemilu BEM FKIP. Dan juga untuk teknisnya sendiri izinkan saya membacakan dari peraturan KPU nomor 4 pasal 9. Yang pertama nanti saudara-saudari sekalian mendatangi tempat pemungutan suara yang telah disediakan oleh KPUM FKIP ULM, dan tempatnya nanti kemungkinan ada dua. Yang pertama di Banjarmasin untuk mengcover FKIP 1 dan FKIP 2, dan selanjutnya itu di Banjarbaru untuk mengcover FKIP 3. Nah, setelah nanti saudara atau saudari sampai di tempat pemungutan suara, pertama-tama menunjukkan dulu kartu tanda mahasiswanya atau KTM-nya, atau jika misalnya Anda angkatan 22 dan belum Ya, dapat yang mahasiswa baru nih belum dapat KTM. belum dapat KTM, bisa menunjukkan portal akademiknya, salah satu solusi dari kami. Boleh bawa laptop kayak gitu ya, nanteng-nanteng laptop. Atau Boleh pakai juga. HP lah ya, pakai HP biar praktis. Dan setelah itu nanti setelah menunjukkan KTM dan portal Portal. akademiknya untuk menunjukkan kalau Anda itu mahasiswa aktif, setelah itu baru menulis nama di meja registrasi sambil menunggu giliran untuk mencoblos. Karena juga kami juga berharap yang mencoblos nanti banyak agar juga Amin. memeriahkan kembali pesta demokrasi di lingkungan FKIP. Dan untuk selanjutnya nanti setelah sudah selesai registrasi, setelah menunggu nanti dipanggil namanya sesuai di registrasi, nanti akan mendapatkan surat suara dari PPS atau dari kami nanti. Lalu setelah itu nanti saudara atau saudari masuk ke bilik suara, nanti di sana mencoblos surat suara. Tapi mencoblosnya itu di kolom foto, nama paslon atau nomor urut. Opsinya di antara tiga itu. Pilih salah satu. Dan setelah itu nanti saudara atau saudari melipat suaranya dan dimasukkan lagi ke kotak suara. Setelah itu seperti pemilu pada umumnya, nanti menaruh tangannya ke jarinya, Ke mohon maaf. tinta ya. Kalau tangan jadi Krishna dong kita. Naruh jarinya nanti ke tinta sebagai bukti telah mencoblos. Oke, berarti gambarannya mungkin seperti pemilu presiden, pemilu DPRD, DPR, MPR. Ya seperti itu lah ya. Nanti masuk ke bilik suara. Nah, kira-kira mahasiswa perlu bawa paku sendiri atau sudah disediakan? Oke, mohon maaf juga tadi nggak memberitahu. Untuk paku nanti akan kami sediakan. Dan juga kemungkinan untuk kotak suara atau bilik suara nanti kemungkinan kami akan minjem dari KPU yang KPU Kota Banjarmasin mungkin ya? nggih, bener. Oke, siap. Berarti memang persiapan. Kalau dari segi persiapan untuk acara pemilu nanti sudah berapa persen? Mungkin masih 20 atau 30 karena kami juga masih ingin melaksanakan rapat juga nanti untuk persiapan apa sih selanjutnya. Dan juga tentu saja kami juga akan membriefing para PPS tentang apa aja sih yang disiapkan sih, bagaimana sih cara menentukan suara itu sah atau enggaknya, bagaimana sih nanti kita bisa menjaga TPS itu tetap tenang. Oke, berarti masih ada waktu lah untuk KPU menyiapkan karena pada saat ini juga masih dalam masa kampanye. Nanti juga ada masa tenang dari tanggal berapa ya? Tanggal
28 sampai 30 November masih ada Iya, masa benar. tenang, 28 dan sampai jangan lupa warga himpunan sekalian tanggal 2 kita beramai-ramai untuk menyampaikan dan menitipkan amanah kita kepada ketua BEM dan wakil ketua BEM terpilih. Nah, kalau kita belajar dari pengalaman tahun lalu di BEM FKIP ULM, kalau tahun lalu kan kita masih mengusung atau masih mencoblos ketua BEM FKIP-nya saja. Nah, pada kongres terbaru di yang baru kita laksanakan, pada tahun ini kita akan mencoblos pasangan calon. Iya, Jadi benar. untuk wakil calon bukan lagi menjadi hak prerogatif dari ketua, tapi memang sudah disajikan paket komplit memilih ketua dan wakilnya. Dan kalau kita bicara untuk penyelenggaraan Pemira di tahun lalu juga, sangat disayangkan mahasiswa FKIP ini kan salah satu, bukan salah satu malah, mahasiswa FKIP adalah mahasiswa yang paling banyak di antara fakultas-fakultas lain dari Iya, 11 benar. fakultas di ULM. Namun daya atau apa ya istilahnya itu antusias mahasiswa untuk menyuarakan suaranya melalui hari pencoblosan itu sangat sedikit. Kalau kita bicara dari tahun 2021 lalu malah hanya ada 721 suara waktu itu, padahal kita tahu mahasiswa FKIP jumlahnya kalau tidak salah berapa ya, sekitar 8 ribuan lah ya, Iya, sekitar sekitar 8 ribuan, berarti malah tidak sampai 10% kayak gitu. Nah, menindaklanjuti atau merespon hal ini, makanya kemudian podcast ini hadir untuk mengingatkan warga-warga himpunan sekalian yang budiman agar jangan lupa datang tanggal 2 Desember di FKIP 1, FKIP 2 akan ada satu PPS dan juga TPS ya namanya. Tempat pemungutan Tempat suara. pemungutan suara. Tempat pemungutan suara ada satu TPS, dan nanti di Banjarbaru untuk rekan-rekan kita jurusan JIPOK, Jipok sama terus juga pendidikan. pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa juga jangan lupa datang. Aspirasi dan suara kalian meskipun sangat jauh tapi juga terakomodir. Akan ada satu tempat pemungutan suara lagi di sana, jadi ada dua. Jadi jangan lupa kawan-kawan semua warga himpunan datang tanggal 2 Desember untuk menyampaikan dan memilih calon pemimpin kita ke depan. Nah, untuk target sendiri dari KPUM FKIP ULM terkait jumlah pemilih, karena tahun lalu kan sangat sedikit nih yang menyampaikan suaranya. Nah, harapan KPUM FKIP ULM untuk tahun ini. Untuk harapan, kami benar-benar berharap karena kami sendiri juga mempersiapkan fasilitasnya, yaitu targetnya itu kalau bisa keseluruhan mahasiswa aktif FKIP ULM. Dan itu sih target kami sesungguhnya. Namun jika secara realistis, at least kami minta targetnya itu 3.000 jika bisa. Cuman untuk terkait itu kita tunggu saja di hari hanya, dan kami benar-benar berharap untuk seluruh mahasiswa aktif yang berada di FKIP ULM bisa semuanya memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon yang akan memimpin BEM FKIP selanjutnya. Itu harapan dari kami. Karena ini pesta kita bersama, pesta Benar. mahasiswa FKIP. Jadi ditunggu partisipasinya kawan-kawan himpunan sekalian. Mungkin sebagai closing statement nih, apa harapan untuk mahasiswa FKIP ULM ke depan dan penyelenggaraan KPU ini? Oke, kalau dari saya dulu, harapannya penyelenggaraannya untuk selalu berjalan lancar, dan untuk mahasiswa FKIP semua, abang-abang, kakak-kakak, dan adik-adik sekalian, dan juga teman-teman saya sekalian, untuk memberikan suaranya pada hari H nanti pada tanggal 2 Desember. Nah, dan juga jika diperbolehkan, saya juga ingin membacakan pesan Ya, dari silakan. teman-teman Boleh. KPU sekalian, yaitu untuk agar semua mahasiswa FKIP bisa menggunakan hak suara mereka dengan baik, karena pilihan Anda sekalian itu menentukan masa depan pemimpin untuk keberlangsungan kita nanti. Oke, luar biasa sekali diskusi kita pada hari ini. Nah, kawan-kawan sekalian, itulah tadi podcast kita bersama Mas Syahran dari Komisi Acara KPUM FKIP ULM. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan, 2 Desember jangan lupa kita berbondong-bondong, kita ramaikan pesta demokrasi yang menjadi pesta milik kita bersama. Dan juga untuk warga himpunan sekalian, jangan lupa juga untuk sebelum memilih tentunya harus mengenal calonnya. Benar. 01 bisa dicek di Instagramnya Sinergi Bersama 01, ada pasangan Muhammad Rijaldi dan Muhammad Aminullah, dan pasangan 02 boleh dicek di Instagramnya Arus Kolaborasi 02, ada pasangan Fatur Rahman dan Wahid Irhamna. Mari cerdas dalam memilih, dan jangan lupa tanggal 2 Desember
kita suarakan suara kita dan kita titipkan amanah kita untuk calon pemimpin BEM FKIP ULM ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.